Pemirsa, potensi pertumbuhan bisnis digital Bank Sentral Asia sangat besar. Sejalan dengan prospektifnya bisnis digital keuangan. Dan kita akan membahas transformasi BCA menjadi bank digital bersama dengan Presiden Direktur Central Capital Ventura, Arman Wijaya. Halo, selamat pagi Mas Arman, terima kasih telah hadir. Iya, BCA dan juga bank-bank lain ya. Tapi BCA ini kan kita ngomongin big cap gitu ya. Sebuah bank yang sudah sangat besar dan bahkan untuk digital transaction-nya juga udah besar. Mereka sudah punya saluran-saluran juga sebenarnya selama ini. Tapi dengan keputusan mereka untuk mengakuisisi bank lain untuk menjadi salah satu saluran digital mereka, menurut Anda gimana? Oke. Sebenarnya kita sebagai sebuah grup ya, kita melihatnya transaction kita sendiri udah luar biasa digital gitu. Di mana transaksi di cabang itu sudah tinggal 1,8%. Okay. Kenaikan secara statistik penggunaan mobile banking itu bertumbuh 200%. Wow. Internet banking bertumbuh sekitar 10%, dan yang menarik untuk ATM hanya 5%. Oke. Tapi di cabang minus 5%. Karena kalau dulu ATM menjadi salah satu favorit main channels, ya. Main channel. Nah, dalam hal ini berarti sebenarnya secara digital channel kita udah sangat digital. Iya. Nah, tapi definisi dari digital bank tersebut sendiri nggak hanya dari sisi front end. Apalagi BCA sebagai bank kita juga handle corporate, commercial, kemudian SME dan individuals. Malah setelah itu kalau dipikir lagi, kebanyakan transaksi yang bisa dilakukan online saat ini mostly adalah untuk individual. Nah, karena itu makanya strategi dari grup BCA selain mengakuisisi Bank Royal, 3 tahun lalu kita juga mendirikan Central Capital Ventura karena kita melihatnya suatu digital bank itu adalah ecosystem play. Tidak bisa berdiri sendiri. CCV kita udah invest di sekitar 16 perusahaan yang dianggap dan diharapkan bisa membantu kinerja BCA Group secara menyeluruh untuk menjadi bank digital tersebut. Kolaborasi adalah suatu hal yang sangat kita pegang ya, bahwa untuk menyukseskan yang namanya bank digital. Oke. Ya. Kalau bukan bagian depan saja ya yang bisa diselesaikan, tapi juga back end-nya itu akan diselesaikan secara digital, itu apa saja nanti yang akan ditambahkan? Oke. Hampir dari setiap proses ya. Mungkin berbeda dengan kondisi Bank Royal di mana kita anggap itu sesuatu entitas baru yang kita bisa define semuanya dari awal, mulai dari front office, mid office, dan back office. BCA secara keseluruhan, secara bank, back office-nya sangat heavy. Dan kita banyak legacy. Ya. Jadi sesuatu hal yang kita lakukan adalah kita banyak apply kayak semacam artificial intelligence, kemudian chatbot, dan inisiatif digital lainnya yang untuk bikin yang namanya back office ini menjadi semakin efisien, semakin cepat. Karena sekarang tuntutannya udah 24/7. Udah bukan lagi namanya bank itu tutup jam 3, jam 4. Gitu bisa ya. lagi, ya. Jadi itu yang kita coba lakukan secara heavy di back office-nya adalah automation dan digitalization dari back office tersebut. Oke, Gitu. artinya memang ini tujuannya sangat menguntungkan semua nasabah. Seperti itu? Secara proses kita selalu, moto kita adalah selalu senantiasa. Nah, untuk nasabah kita, secara proses kita harapkan apa yang selama ini dilakukan lebih manual karena kita digitalize hal-hal tersebut, semuanya menjadi lebih cepat. Termasuk contohnya opening account untuk BCA Mobile. Sekarang salah satu key kenapa penggunaan BCA Mobile tahu-tahu bisa meningkat drastis adalah setiap kali kita buka account yang tadinya harus ke kantor cabang, sekarang semua bisa dilakukan secara digital melalui BCA Mobile, responsnya langsung. Itu kan cost savingnya luar biasa untuk dua hal, dari sisi nasabah dan juga dari sisi banknya juga.
seperti itu. Oke, apakah juga seperti video call seperti itu dengan customer service ini termasuk juga bagian digital pelayanannya? Video call dengan customer service adalah salah satu bagian yang memastikan, karena kita sebagai bank sangat prudent ya. Dalam pembukaan bank account secara online, kita berusaha mengautomate semua prosesnya, termasuk back office-nya, tetapi harus tetap ada namanya second check, memastikan bahwa Anda adalah Anda. Okay. Ya, gitu. Jadi benar-benar kayak semua layanan nanti akan bisa dilakukan secara digital seperti itu. Artinya kebayang tuh investasinya sangat besar dong. Mengenai investasi, terus terang itu kita sangat committed ya, bahwa nggak hanya dari sisi BCA-nya juga, tapi secara grup gitu ya, untuk membuat BCA Group menjadi sangat digital gitu. Komitmen kita untuk investasi dari sisi IT setiap tahunnya sangat besar. Penggunaan artificial intelligence, data analytics dan yang lain-lainnya sudah semakin heavy. Kemudian Bank Royal setelah diakuisisi, nggak hanya diakuisisi, tapi kita juga inject new capital. Ya. Dari sisi CCV sendiri juga BCA baru saja menambah additional capital juga akhir tahun lalu. Jadi seberapa besar itu kalau kita bisa mungkin rada sebutkan? susah ya, spesifik untuk digital banknya berapa, karena mau nggak mau investasi kita dari sisi IT adalah salah satu komitmen kita, dan itu kita ngomongnya T ya. Cuman mesti pemisahannya antara apa yang karena buat kita digital udah menjadi day to day DNA dari BCA saat ini. Gitu. Artinya memang berani menggelontorkan banyak uang, banyak dana ke sistem digital. Sistem digital, benar. Itu mungkin the right statement bahwa as a group kita fully committed. Tapi ini visionary nggak sih sebenarnya sikap seperti ini menurut Anda? Sangat visionary, karena mau nggak mau kita melihatnya secara banking di Indonesia gitu ya. Mungkin ya saya ngomongnya Indonesia secara spesifik. Digital kita nggak bisa avoid. Mungkin di tahun 2000 awal BCA mulai buka cabang tapi di mall. Seperti di Grand Indonesia. Jadi lebih dekat dengan nasabah. Tapi sekarang mallnya semua digital. Ya, itu mau nggak mau kita harus mendekat juga ke arah sana ya. Menyesuaikan dengan perkembangan seperti itu ya. Kita mulai buka. Nanti kita masih akan lanjutkan ya bagaimana ke depannya usai jeda. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.